Gempa berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang kota Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya pada Rabu malam 20 Agustus 2025, sekitar pukul 19.54 waktu Indonesia bagian Barat. BMKG melaporkan gempa tersebut berlokasi dari 14 km wilayah Tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu pusat kedalaman gempa berada di 10 km. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan sejumlah bangunan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat terdampak gempa magnitudo 4,9 yang terjadi di daerah Kabupaten Bekasi pada Rabu malam 20 Agustus 2025. Dua kampung di wilayah Karawang mengalami kerusakan usai gempa bumi mengguncang kawasan Bekasi, Jakarta, hingga Depok. BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan selalu mengupdate informasi terpercaya dari situs resmi BMKG. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Daryono selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Daryono, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas? Selamat siang Mas, salam. Sehat-sehat selalu Mas, di sini cerah dan aman, insya Allah. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas gempa bumi Mas Daryono yang Rabu kemarin terjadi malam pukul 7:30 malam kalau tidak salah. Kalau dari Mas Daryono sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan gempa bumi ini terjadi? Karena magnitudonya lumayan besar, 4,9 Mas Dar. Iya, jadi sebenarnya di wilayah utara Pulau Jawa itu, bagian utara ada sebuah mekanisme patahan naik ya, itu dari Bogor sampai ke Surabaya sana, dan ini terminologi lama itu kita menyebutnya sebagai baribis ya, tapi hasil penelitian terbaru yang lebih detail itu menunjukkan bahwa baribis itu sebenarnya hanya pola umum dari dua sistem sesar. Nah, ternyata ada segmen-segmen yang perlu didetailkan dan diberi nama. Nah, kemarin itu gempa kemarin yang 4,7 yang mengguncang Karawang, Bekasi, dan Purwakarta itu diduga kuat pemicunya adalah segmen Citarum karena memang lebih dekat dengan segmen ini. Dan kalau kita melihat dari karakteristik gelombang gempanya, memang ini kita menyebutnya sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ya. Dan karena kedalamannya yang hanya 10 km, meskipun kekuatannya hanya 4,7, tetapi bisa menimbulkan guncangan yang cukup luas ya. Karena memang kebetulan kondisi tanah atau kondisi geologi di Bekasi, Karawang, kemudian juga Jakarta juga yang merasakan guncangan cukup kuat itu karena memang tanahnya tanah lunak dan tebal sehingga efek resonansi itu sangat mempengaruhi dampak guncangan yang lebih besar dan kita menyebut amplifikasi akibat ground motion itu. Dan ini satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa baru 4,7 saja sudah menimbulkan guncangan yang sedemikian kuat dan spektrum yang luas. Maka ini akan menjadi pelajaran penting ke depan. Kalau saja magnitudenya bisa di atas itu, akan berdampak sangat berisiko karena kawasan-kawasan yang terguncang kemarin adalah kawasan yang padat permukiman, baik Karawang, kemudian juga Bekasi, Jakarta itu kan daerah pemukiman padat. Dan kalau kita melihat banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak dibangun berdasarkan struktur aman gempa ya. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita. Dan ini sebenarnya peringatan, alarm bagi kita semua yang bermukim di Jakarta, Bekasi, dan di Karawang bahwa kita perlu memikirkan pentingnya bangunan yang strukturnya kuat ya. Jadi mitigasi gempa yang paling utama itu adalah mitigasi struktural, di mana selama ini kita kan tahu bahwa gempa itu sebenarnya tidak melukai dan tidak membunuh. Tetapi karena bangunan yang kualitasnya rendah kemudian rubuh menimpa penghuninya, itulah awal dari bencana timbulnya korban dan kematian. Baik, jadi ini gempa yang cukup berisiko tinggi ya, Ya, 4,7 ya, saja sudah banyak ya. membuat Tapi masih alarm, masih saya maksudnya karena
itu mengingatkan bahwa ini loh Bekasi, Karawang, Jakarta, ini ada sumber gempa di sini dan ini bisa terjadi lagi. Ini masih kecil sehingga kalian harus membangun bangunan yang struktur yang kuat dan aman. Oke, sebelum ke arah sana membangun bangunan yang strukturnya kuat. Jadi apakah dalam waktu dekat Pulau Jawa ini juga masih berpotensi besar ada gempa-gempa susulan lagi yang akan terjadi? Dan kalau ada, kira-kira titiknya di mana saja yang harus kita waspadai, Pak Daryono? Iya, saya kira memang ancaman gempa bagi Pulau Jawa adalah ancaman permanen ya. Karena kita sudah meyakini adanya struktur patahan yang kredibel di Jawa ini. Minimal ada 30 sesar aktif yang di Jawa dan ini masih kita detailkan lagi. Dan masih ada struktur-struktur sesar minor yang belum teridentifikasi dengan baik sehingga ini menjadi tantangan kami para ahli kebumian untuk memetakan, mengidentifikasi sehingga melengkapi peta sumber dan bahaya gempa bumi Indonesia. Ini adalah sebuah tantangan penting bahwa membangun bangunan di Jawa itu perlu mengacu kepada building code, mengacu kepada sumber-sumber gempa terdekat yang mungkin terjadi dan akan berdampak. Dan kalau kita melihat kawasan-kawasan yang belum dilanda gempa, tetapi ada sesar aktif, itu harus siaga juga. Karena apa? Jangankan sesar kuarter ya, sesar tersier pun terbukti aktif ya seperti gempa di utara Jawa yang usianya antara 2,5 juta tahun yang lalu sampai 66 juta tahun itu kembali memicu gempa di dekat Pulau Bawean yang merusak bangunan di Pulau Bawean juga beberapa rumah di pesisir utara Jawa Timur. Ini bukti bahwa sesar lama pun berisiko bahwa sehingga kita akan menyamakan bahwa apakah itu sesar tua maupun sesar yang masih dibilang sebagai sesar kuarter, sesar baru, itu harus waspadai. Tidak ada tempat aman sih. Baik, sepertinya kami mengalami. Ya. Baik, terakhir Mas Daryono, apa pesan Mas Daryono kepada masyarakat luas, pemirsa di rumah dan juga pemerintah agar kita mempunyai mitigasi yang lebih dini, mitigasi yang lebih kuat dan punya kesiapsiagaan bencana. Ketika ada bencana terjadi, kita punya sikap yang luar biasa kesiapsiagaannya sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, jadi ada dua hal pokok yang harus dipahami masyarakat kita, khususnya di Jawa ini, bahwa kita harus menguasai mitigasi struktural. Kita harus menyiapkan bangunan kita yang aman, tahan gempa, memiliki struktur tulangan yang kokoh, tembok yang berkualitas, sehingga bisa menahan guncangan gempa. Atau kalau belum bisa mewujudkan itu, pentingnya mempertimbangkan bangunan terbuat dari bahan ringan, dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Yang bahaya adalah memiliki dana terbatas, membuat bangunan tembok, tapi tidak menggunakan besi tulangan. Temboknya juga tidak berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian jika mengisi rumah perabotan, itu harus dikaitkan kuat dengan dinding. Karena menata rumah yang aman isinya, supaya tidak roboh saat gempa, itu juga penting. Jangan sampai rumahnya tidak retak, tapi kerobohan lemari yang berat. Atau kita kalau membeli furniture, pastikan furniture yang kokoh kayunya sehingga bisa jadikan sarana untuk mengamankan diri, menutup kita dari gangguan jatuhan barang-barang. Sehingga perlu kita jadikan furniture di dalam rumah kita itu tempat berlindung. Kemudian memiliki cara selamat saat terjadi gempa. Kalau guncangannya kuat, itu tidak harus keluar saat juga. Yang penting kita harus segera melindungi diri kita, mengevakuasi diri kita di dalam rumah itu dari jatuhan dan runtuhan bangunan sehingga kita tidak boleh keluar saat gempa. Nanti kalau sudah guncangan besar selesai baru boleh keluar. Ini adalah keterampilan yang harus dilatih dan masyarakat harus dipahamkan agar tidak gagap dan gugup saat terjadi gempa. Demikian, Mas. Baik. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting bagi pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama meminimalisir berbagai risiko negatif ketika bencana terjadi. Terima kasih Mas Daryono telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Daryono. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Pemirsa, penyandang disabilitas Laura Tias melestarikan budaya Nusantara hingga ke mancanegara. Seperti apa sosoknya? Usai jeda kita akan berbincang dengan Laura Tias Sinaga selaku penggagas Sihoda. Tetap di Halo Indonesia.